economy. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets caught real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Lots of blood and gold, always wanting more. Feeding from the source, they don't really listen until they feel the force of party. If you start shit, you be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. When there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel podcast Kabar Satu Open Your Eyes. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di wilayah Kalitengah ya Pak. Nah, tepatnya berada di SMK Idotul Nasiin Kalitengah gitu. Dan saya saat ini bersama dengan Bapak Kepala SMK, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Nova gitu. Hari Saputro lengkap. Hari Saputro gitu. Selamat pagi, salam sehat Pak. Alhamdulillah. Okay. Nah, pemirsa, kali ini saya akan sedikit banyak mengulas terkait SMK tersebut. Dan apa saja nanti yang ada di SMK ini, fasilitas apa saja, dan program-program apa saja, nanti kita akan tanyakan langsung kepada beliau. Oke Bapak, pertama-tama mau menanyakan dulu, biar pemirsa juga tahu nih, siapa sih Bapak Nova ini. Nah, biasanya kan biar kenal ya Pak. Oke, kita pengen tahu profil jenengan dulu Bapak, kalau boleh tahu. Siap. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama lengkap saya Nova Hari Saputro. Biasanya anak-anak manggil itu Pak Nova. Pak Nova, ya. Iya. Sini saya menjabat sebagai kepala SMK itu tahun 2001. 2001. Ya, jadi kurang lebih 3 tahun. Sekali ya. Jadi 3 tahun berjalan ini saya memimpin di SMK Idotul Nasiin. Untuk mungkin jenjang pendidikan ya, sebenarnya pendidikan itu saya mulai dari SD dulu ya. SD itu di SDN 1 Pangkur itu Kabupaten Ngawi. Di Ngawi ya, jauh ya Pak ya? Ngawi. Di sana ya, aslinya Ngawi ya. Di SMP-nya juga sama, SMP 1 Pangkur, itu Kabupaten Ngawi juga. Untuk SMA-nya adalah SMA N1 Ngawi. Gitu. Kemudian pada tahun 2001 saya ya merantau lah, bahasanya seperti itu. Akhirnya saya ke Lamongan dan kuliah di Unisda Lamongan. Iya. Kemudian setelah saya lulus tahun 2007, akhirnya saya bergabung di lembaga ini, di SMK Idotul Nasiin. Jadi pada tahun itu awal berdirinya lembaga ini di tahun 2007. Di waktu itu saya mengajar, pada awal itu bidang studinya adalah kimia Pak. Kimia? Ya, jadi itu kemudian bertahan di sini sampai sekarang menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi itu. Luar biasa sekali. Nah tadi kenapa sih saya menanyakan gitu sosok jenengan ini, sosok Bapak Nova ini, karena kan ini saya lihat SMK-nya ini luar biasa nih. Ini kan tidak mungkin lepas dari tangan beliau ini pemirsa. Oke. Nah untuk selanjutnya Bapak, dari kemajuan dari perkembangan SMK ini sendiri gitu, apa sih awalnya kiat-kiatnya Pak agar bisa menjadi sebesar ini? Terima kasih sebelumnya terkait dengan keberadaan lah di SMK Idotul Nasiin ini memiliki sejarah panjang Pak. Jadi pada awalnya dulu SMK Idotul Nasiin itu tidak di tempat ini.
Oh, Jadi bukan di sini. sebelumnya itu ada di dalam di Desa Sukiwaras. Mhm. Jadi kita gabung dengan pondok. Ya, jadi Mhm. SMK Hidayatun Nasihin itu di bawah naungan pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Hidayatun Nasihin. Oh. Kebetulan pengasuhnya adalah Dr. Andes Kiai Haji Abdul Fattah. Nah, Mhm. kita di sini ada beberapa lembaga. Mhm. Terus selain ada SMK Hidayatun Nasihin, itu Mhm. ada MTS Sunan Darajat Sukiwaras, ada Mhm. MI Hidayatun Nasihin, ada TK, Mmm. serta ada PAUD. Nah, pada Mhm. waktu itu kita satu atap, jadi satu Mhm. satu gedung lah. Mhm. Nah, Mhm. karena perkembangan zaman, perkembangan waktu, siswa kita kan semakin bertambah. Mhm. Mhm. Akhirnya baru kurang lebih 1,5 tahun kita pindah di pinggir jalan di Jalan Raya Kali Tengah ini. Ini jalan utama ya, Pak, Ya, ya? jalan utama Mhm. Kali Tengah. Jadi Kaitan. jadi baru Oh, kurang lebih 1 tahun di sini. jadi udah 1 tahun. Jadi perkembangan ini juga tidak lepas dari dukungan yayasan sendiri. Mhm. Mhm. Jadi kemudian dari teman-teman Bapak Mhm. Ibu guru yang memberikan support kepada kita semua sehingga kita bisa berkembang Mhm. sampai Mhm. saat ini. Sampai saat ini Ya, ya, Pak, ya? jadi itu. Iya, ya, luar biasa sekali. Jadi, kalau misalkan nanti pemirsa apa, tahu nanti mungkin ada slide-slide, videonya di awal sama mungkin nanti di akhir terkait, bangunan dan juga, apa, keberadaan, SMK ini sendiri. Nah, untuk, selanjutnya Bapak, ada program apa aja sih Pak di SMK ini kalau boleh tahu? Mhm. Untuk program saya banyak sekali Pak Mhm. di Mhm. sini Mhm. karena memang SMK istilahnya sekolah menengah kejuruan kan. Mhm. 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 Jadi ada beberapa program. Kalau program secara apa ya, secara unggulan bahasanya Mhm. adalah Mhm. secara yang saya apa ya unggulkan ini Mhm. kita adalah berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia kerja atau dunia industri. Dunia industri. Oke. Mhm. Kalau Mhm. program yang reguler misalkan seperti biasa kita Mhm. belajar mengajar Mhm. Mhm. dengan anak. Nah, kemudian kalau di kelas 10 itu nanti ada namanya program KI. KI itu kunjungan industri. Kunjungan industri. Jadi anak-anak yang baru masuk di sini kita Mhm. kenalkan dengan dunia usaha, dunia Mhm. industri. Kita lihat proses di industri itu seperti apa. Mhm. Nah, Mhm. industrinya apa saja. Nah, biasanya industri itu yang sesuai dengan bidang kita. Karena kita ada Mhm. 2 jurusan, Mhm. yaitu desain komunikasi visual dan teknik komputer dan jaringan. Jadi Mmm. itu yang program kelas 10. Untuk Mhm. program yang kelas 11 itu biasanya adalah prakerin atau magang. Mhm. Jadi Mhm. magangnya itu kurang lebih 6 bulan. Mhm. Cuma Mhm. karena sekarang ada pergeseran atau perubahan kurikulum yang baru, Mhm. magangnya kita taruh di kelas 12. Oh, jadi di kelas Ya, yang 12 mulai magangnya? tahun ini. Mulai tahun Oke, ini? kalau Kalau sebelum-sebelumnya yang ada kelas sebelumnya? 11. Oke, Oh, di karena dari kelas program 11. pemerintah kan gini, nanti ketika selesai magang, anak Mhm. itu bisa langsung direkrut oleh Mhm. perusahaan Mhm. mereka tempat magang. Harapannya ke Ya situ ya, Pak, ya? harapannya dari pemerintah seperti itu. Dan Mhm. memang alhamdulillah dari anak-anak itu rata-rata mereka sudah dapat tawaran. Jadi nanti kalau mau kerja nanti ke saya lagi, Lagi, ya ke tempat oh, perusahaan saya lagi. apalagi kalau pas magang bagus gitu ya Ya, jadi ininya ya? itu. Nah, Mhm. kalau magang Mhm. di kelas 11 itu kan kendalanya gini. Nanti anak-anak kembali ke sekolah, Ke belajar sekolah, lagi, belajar lagi, ilmunya lupa hilang. lagi ya. Nanti ngajari lagi. Biasanya seperti Iya, iya, itu. betul, betul, Oke, betul. jadi makanya pemerintah membuat aturan baru lagi pada mulai tahun ini tuh anak-anak magang. Jadi itu untuk yang Oh, kelas jadi kelas 12. Selain itu, selain magang di itu kita juga ada program magang ke Jepang, Pak. ada program Anak-anak. magang Iya. kecap. Wah, ini menarik Jadi sekali. jadi Mhm. anak-anak itu sebelum kita berangkatkan ke sana, itu kita Mhm. latih untuk pelatihan bahasa Jepang. Mmm, Jadi jadi betul-betul dididik ya. dulu untuk bahasa Nah, Jepangnya itu nah, ya? untuk bahasa Jepang ini seleksinya lebih ketat, beda Mhm. dengan program magang dari anak-anak yang lainnya. Yang lainnya? Jadi kita seleksi ya misalkan yang daftar ada 35, Mhm. Mhm. kita ambil itu hanya 10. Dari 35 itu Ya, ya? Mhm. karena satu kita harus tes psikotesnya juga, Iya, betul. fisiknya juga. Mhm. Mhm. Kemudian pelatihan bahasa. Nah, untuk Mhm. pelatihan bahasa nanti kan bisa dilatih. Cuma kalau fisik dan psikotes itu mungkin yang lebih tahu adalah nanti dari teman-teman yang menguji. Mhm. Mhm. Jadi kita tidak sendiri, kita juga menggandeng LPK. Jadi Mmm. lembaga pelatihan kerja. Mhm. Mhm. Jadi Mhm. sehingga
yang lebih tahu kan mereka nanti yang memfasilitasi untuk bisa memberangkatkan ke Jepang. Jadi itu. Oh, jadi berkolaborasi dengan Oke, LPK itu ya, Pak ya? dan saat ini masih ada pembelajaran nanti mungkin kalau mau lihat di atas. Jadi Ada ya? anak-anak ya. Jadi Nanti mungkin kita kasih belajar slide videonya ya. ya belajar bahasa Jepang itu Mm, anak-anak. ada di Oke, sana jadi ya. 1 minggu ini masih dalam bulan kedua. Mm, Kemarin kita mulai bulan September, mm, Oktober, November. Jadi mm. ini bulan ketiga. Ini bulan ketiga. Oke, jadi Oh, itu. iya. Dan itu berarti serempak Pak, apa di kelas apa 12 itu? Enggak, khusus yang anak-anak itu. Jadi Heeh. khusus yang magang itu khusus. Jadi mereka itu tidak belajar materi lain, khusus hanya mempelajari bahasa Khusus saja Jepang. itu. Oke, jadi itu. Jadi kita punya program itu ya satu tujuannya biar mungkin menarik masyarakat. Oh, di sini loh ada Mm. program magang ke Jepang. Jadi Iya, itu. iya, iya, iya. Jadi katakanlah jika ada orang tua gitu kan, wali murid yang menyekolahkan ke sini itu eh, harapannya tuh nanti atau apa bisa dikatakan sekolah itu betul-betul memperhatikan nanti untuk jenjang selanjutnya ya Pak ya. Oke, Jadi setelah sekolah itu ya ada. ada Ya, ininya gitu, ada oke. tersalurkan lah gitu Ya. ya. Jadi selain Mm-mm. program kerja, kita juga menyiapkan anak-anak yang tidak pengen kerja, Mm-mm. tapi mau kuliah ke PTN, PTN. Oh, Jadi bisa kita juga siapkan bisa. difasilitasi Ya, juga ya kita Pak ya. fasilitasi dari teman-teman, jadi anak-anak nanti yang mau kuliah kita siapkan. Jadi Mm-mm. kuliahnya mana, kita kasih arahan, kita kasih bimbingan supaya mereka Mm-mm. nanti bisa lolos di PTN Mm-mm. pilihan mereka. Jadi Mm. nanti akhir Desember ini mereka sudah mulai pendaftaran Mm-mm. bagi-bagi yang mau ikut kuliah. Jadi seperti itu. Mm-mm. Jadi itu selain ke kerja Mm-mm. bisa, kemudian kuliah Kuliah juga bisa. bisa. Satu lagi ada mau Mm-mm. berwirausaha kita juga bisa. Oh, mau berwirausaha juga bisa. Ya, Oh, jadi di sini juga diajarin itu, Pak. Jadi kita punya program namanya adalah TEVA, Teva. Teaching Factory kalau dalam Mm-mm. singkatannya. Jadi anak-anak itu dilatih bagaimana bisa membuka usaha dari dini. Mm-mm. Mm. Jadi anak-anak kita kasih pelatihan, ada pelatihan digital marketing, Mm-mm. pelatihan desain grafis, Mm-mm. kalau di sini Mm-mm. ataupun pelatihan-pelatihan yang lain. Jadi Mm. misalkan kalau sekitar sini kan kalau produk-produk makanan juga banyak. Anak Mm-mm. juga kita latih seperti itu, misalkan membuat keripik dari ubi, dari pisang, Mm-mm. ataupun olahan ubi kita olah ke dalam. Kalau sekarang kan ada donat dari ubi, kemudian Mm. dari eh, apa olahan lain ya. Jadi itu. Mm-mm. Jadi kita anak-anak kita latih seperti itu. Oh, iya, iya. Jadi Terus bisa kerja, bisa kuliah, kuliah bisa bisa juga usaha gitu usaha. ya. Oke, sebelum Situ. ke situ, Pak. Untuk program kelas 12, kelas 12 ya yang Ya, magang, apa yang magang itu ya. ya. Itu program pemerintah maksudnya semua gitu umum gitu? Atau Enggak. memang untuk ini aja sekolah Jadi itu? ada beberapa sekolah yang Oh dapat yang program tersebut. Jadi itu oh jadi tidak semua tidak sekolah semua ya? sekolah ada program magang ke Jepang. Ya, Hmm, karena memang satu terkait itu kita harus memang benar-benar menyiapkan hmm, terkait hmm, hmm, program tersebut. Kita hmm, kan harus berkolaborasi dengan pemerintah, dengan dinas pendidikan, hmm, oke, hmm, supaya hmm. program tersebut bisa jalan. Iya iya. Jadi itu. Jadi memang sekolah-sekolah pilihan saja ya. Jadi Ya, nggak semua nggak semua sekolah sekolah. ya Oke, yang jadi ada itu. program ke situ ya. Oke. Luar biasa. Nah, kayak tadi kan ada tiga, apa ada yang mau bekerja, ada yang Ya, mau kuliah, ada yang mau usaha. oke. Itu juga dibimbing dimulai tingkat apa, Pak? Kita pengenalannya tetap mulai dari kelas 10. Pak. Oh, mulai dari kelas 10 Kelas 10 sudah kita sudah kenalkan, oke. dikenalkan. Jadi anak-anak Oh. itu kalau misalkan kita mau berwirausaha itu ada namanya mapel PKK. Jadi Hmm. prakarya dari Bapak Ibu guru yang mengajar di bidang Mhm. itu biasanya ada tugas dari anak-anak membuat produk apa, kemudian Hmm. nanti setelah itu didesain branding produknya. Mhm. Karena kita kan di kafe, jadi mereka Mhm. membuat logo, membuat kemasan-kemasan Mhm. itu Mhm. Mhm. kita ajari di situ. Iya iya. Seperti Jadi itu. dari mulai kelas 10 sudah Sudah kita ajarkan, kita diajarkan kenalkan. dan mungkin dari situ apa mulai memilah-milahnya ya maksudnya Ya, jadi yang nanti kira-kira senangnya ke ya, sini oke. Jadi dari kelas 10 gitu. itu anak-anak sudah
kita kasih angket, bakat minatnya nanti kemana? Apakah nanti tujuannya ke kuliah atau langsung bekerja atau langsung ke wirausaha. Jadi ada 3 pilihan di situ. 3 pilihan di situ ya. Kalau mau bekerja, kita juga ada BKK, usaha kerja khusus. Ada BKK-nya juga berarti Ada. di sini apa ya? Kemarin kita juga sempat melakukan job fair, Pak. Ada job fair Pada kemarin. tanggal 1 Oktober kemarin. 1 Jadi Oktober. kita undang perusahaan-perusahaan untuk membuka lowongan kerja. Kemarin itu sebenarnya khusus alumni, cuma ternyata peminatnya dari masyarakat yang bukan alumni sudah banyak. Banyak juga ya. Ya, jadi Tapi memang nggak jadi masalah ya, maksudnya dibuka untuk umum juga ya. Nggak masalah. Memang kita buat untuk umum juga karena ini sebagai salah satu program pemerintah juga mengurangi apa ya angka pengangguran lah. Tingkat pengangguran Terutama di SMK kan selama ini kan menurut survei kan paling tinggi. Lulusan SMK penganggurannya kan paling tinggi. Cuma kita coba dengan program itu kita kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, selain itu Dinas Tenaga Kerja. Jadi kita kasih info-info terkait lowongan pekerjaan. Makanya kita ada job fair dan kita nanti mungkin tahun depan kita ada job matching lagi. Ada job matching, ada job fair. Cuma yang belum kita laksanakan ada job matching. Job matching. Job matching itu seperti apa, Pak? Job matching itu bedanya gini, kalau job matching itu khusus misalkan bidang pekerjaan dari perusahaan itu apa. Jadi kita langsung hadirkan di sini. Kalau job fair itu secara keseluruhan, secara luas. Jadi itu perbedaannya. Sehingga nanti anak-anak aku sukanya bekerja di sini, misalnya di bidang desain atau di bidang apa, pekerjaan apa, itu sudah ada pemilahannya di situ. Iya. Jadi ke situ ya arahnya ya. Oke. Nah, kembali lagi ke masalah program yang ada tadi, Bapak. Misalkan ketika anak-anak ingin kayak berwirausaha. Nah, itu untuk tenaga pengajarnya sendiri memang khusus ada di sekolah ini atau misalkan ada juga mendatangkan dari luar, Pak, dari 3 program itu? Betul. Untuk terkait program-program tersebut, untuk memang secara dasar, misalkan kewirausahaan dasar itu cukup dari Bapak Ibu guru. Cuma nanti kalau lebih ke tingkatan yang agak tinggi, kita mengundang yang namanya guru tamu. Oh, ada guru Jadi tamu. kita ada program guru tamu, kita datangkan biasanya dari industri, Mas. Dari industri. Jadi industri yang sesuai bidang, misalkan pelatihan digital marketing, itu biasanya kita undang dari teman-teman yang sesuai dengan bidang itu. Jadi itu. Terus kemudian mungkin ada pelatihan lainnya desain grafis, yang kita undang yang sesuai. Jadi sehingga tidak hanya dari guru kita sendiri. Kalau dari kita sendiri kadang anak-anak ya ketemu gurunya lagi terus. Makanya biasanya program guru tamu itu 3 bulan sekali kita undang. 3 bulan sekali ada. Dari dunia usaha sendiri, jadi ngasih motivasi juga terhadap anak. Jadi sehingga anak-anak punya gambaran skill yang baru dari teman-teman mereka. Iya. Dan kalau boleh tahu, Pak, dari ketiga program itu sendiri selama ini lebih cenderung kemana, Pak, banyaknya, Pak? Anak-anak itu ininya. Ataukah memang rata juga gitu? Ada yang ke sini, ada yang ke sini gitu. Untuk perbandingannya sebenarnya hampir sama sih. Hampir sama. Cuma anak-anak rata-rata yang paling tinggi mereka pengen langsung bekerja. Bekerja. Iya, jadi lulus SMK kerja. Jadi cenderungnya ke bekerja ya. Kalau kuliah itu hanya mungkin kalau perbandingan dari 100% itu kurang lebih 25 lah. Mungkin terus untuk sisanya nanti yang bekerja 50%, yang 25 atau 20% nanti ke wirausaha. Cuma rata-rata untuk alumni kita banyak juga yang wirausaha atau kerja. Kalau kerja mereka rata juga di pabrik. Di pabrik juga. Karena mereka orientasinya ada di profitnya. Pabrik kan lebih besar. Iya, betul. Penghasilannya, apalagi kalau mungkin UMR di Gresik. Rata-rata di Gresik, kalau di sini kan udah dekat Gresik. Iya sih, dekat ke sana ya soalnya ya. Jadi rata-rata anak-anak memilihnya ke sana. Jadi itu. Jadi kalau wirausaha itu ada, cuma kadang ada yang nggak ke data. Jadi kita tahu-tahu ketika ketemu di mana, oh anak ini punya usaha. Iya.
Heeh. Meskipun usaha masih kecilan, Mhm, belum mhm. usaha skala besar. Iya, iya. Tapi ada juga yang memang berminat ke situ ya, Pak, ya? Ada. Mhm. Ya. Nah, untuk apa, kayak tadi, lebih kecenderung ke kerjaan lah katakanlah gitu, Ya. untuk kerja gitu maksudnya. Selama ini sendiri dari sekolah ini, dari BKKS, sudah ada berapa perusahaan, Pak, yang, ibaratnya kerjasama gitu dengan ini? Kalau dihitung secara global itu banyak. Banyak? Nggih. Mhm, mhm. Jadi kalau MOU banyak. Cuma yang kita gandeng mungkin secara intens, maksudnya Mhm, mhm. sering Mhm. itu ya sekitar ada 10 lah. Mhm, mhm. Jadi kita penyelesaian kurikulum Mhm, mhm. itu kita gandeng dari Surabaya, itu CV Kreatif Media Surabaya. Mmm. Jadi mereka hadir di sini itu memberikan pelatihan, memberikan apa ya, sinkronasi kurikulum. Jadi Mhm, mhm. kurikulum sekolah itu kita sinkronkan dengan kurikulum industri. Mhm, mhm. Jadi nanti ketika anak-anak mau bekerja di bidang itu Mhm, sudah mhm. bisa. Itu kalau Mhm. jurusan DKV. Kalau jurusan TKJ itu dengan PT ALDM yang ada di Lamongan juga ada. Jadi Mhm. itu jaringannya ya apa? Bidang usahanya ada di ISP, Internet Social apa? Service Provider. Mmm, Jadi mhm. itu. Jadi anak-anak ya diajari terkait jaringan, Mhm, ya mhm. masang wifi seperti itu. Mmm, Jadi mhm, itu. mhm. Jadi eh, banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang kita gandeng, Gandeng ya? ya, sehingga nanti bisa kita sinkron karena SMK itu kalau ndak ada apa ndak kerjasama dengan dunia usaha dunia industri itu tidak akan bisa berkembang, Tidak bisa berkembang. ya. Jadi Iya, itu. betul, betul, Jadi kunci betul. utama itu adalah kita berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Dunia industri. Sebenarnya target dari lembaga kita ya, masih banyak yang belum Mhm, tercapai. mhm. Salah satunya adalah apa ya, menyiapkan apa ya, peralatan yang sesuai dengan standar industri. Ya kita masih Mmm. kejar itu, kita mencari dunia usaha atau dunia industri Mhm. yang bisa memberikan atau memberikan bantuan kepada kita terkait dengan peralatan-peralatan tersebut. Mhm, mhm. Karena peralatan kita itu ya belum standar industri gitu, kalau dikatakan seperti Mmm. itu. Iya, iya, iya. Jadi kita ingin mencoba bagaimana mengembangkan sekolah ini menjadi sekolah yang berstandar industri sehingga lulusan-lulusan kita ketika kita mau bekerja itu sudah enggak dilihat lulusan dari mana. Biasanya industri melihatnya Iya, seperti itu. iya, iya. Kalau sudah punya apa ya, branding atau kita sudah ke sana Mhm. masuk ke itu biasanya lebih mudah Mhm, mhm. dalam dunia usaha atau dunia industri. Betul, 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 betul sekali. Nah, dalam dunia industri itu kan juga kita sering kali ya Pak ya, maksudnya tidak bisa dipungkiri bahwa kadang gitu, kadang ada anak misalkan gitu, misalkan baru bekerja gitu kan, ya di luar sana ya, saya nggak tahu di sini, maksudnya di luar sana juga banyak yang eh, datang bekerja terus misalkan beberapa waktu nggak lama keluar gitu. Nah, apa ada kiat-kiat khusus nggak untuk para siswa sini yang apa nantinya melanjutkan ke pekerjaan itu gitu. Maksudnya agar tidak seperti itu gitu Pak, maksudnya gitu. Mhm, mhm. Sebelumnya kita kasih pembekalan Mhm, kepada mhm. anak-anak Mhm. tersebut biasanya di kelas 12 Mas. Mhm, mhm. Sebelum lulus kita kasih pembekalan terkait dengan dunia pekerjaan atau dunia kerja. Mhm, mhm. Bahwa memang dunia kerja itu tidak selalu enak Iya, seperti yang dibayangkan, gaji betul, betul. tinggi, Betul, betul, betul. penghasilan apalagi generasi sekarang generasi Z bahasanya Iya, seperti iya, itu. iya, betul, Jadi betul. pengen kerja enak tapi bayaran tinggi. Maka Betul. kegiatan apa ya, hal-hal yang semacam itu misalkan saya mencoba di pekerjaan A di apa Heeh, industri A heeh, bekerja heeh. 1 minggu karena nggak enak ganti, nggak enak ganti seperti Iya, itu. iya. Jadi tetap motivasi kita begini, anak-anak, kalau kamu pengen sukses ya tekuni bidang kamu pada saat itu dulu. Iya. Jadi sebelum sampai memilih pekerjaan, Mhm. kesukaan sampean apa, bidang apa. Iya. Passion-nya di Ya, mana nah gitu kalau ya. Heeh. sudah kita suka pada sebuah hal, Mhm, misalnya hobi lah, mhm. nanti kita bekerja di tempat itu juga nggak Juga akan ringan ya Pak ya, ringan. nggak akan Jadi, terlalu merasa nah, jadi itu terbebani. awalnya kita motivasinya seperti itu, Seperti itu ya Pak ya. ya. Jadi senengnya apa kamu? Nah, Mhm, mhm. kalau sudah seneng, hobinya apa? Nah, Mhm, misalnya mhm. kalau anak-anak video utak-atik komputer atau utak-atik itu Mhm, udah mhm. motor, nah
kerja di situ pasti nyaman. Iya. Tapi kalau kamu kerja di sini hanya mencoba, ya Mm. nanti 1 minggu kerja pindah lagi. Mm. Nah, jadi itu. Memang ada yang dari lulusan kita yang kadang seperti itu. Cuma eh, sekarang sudah mulai menurun. Jadi mereka Mm. sudah kerasan dengan bidang kerjaan meskipun bisa bertahan paling enggak 1 tahun atau 2 tahun. Mm. Kalau di pabrik kan sekarang mereka kan kontrak. Kadang kalau Mm. kontrak enggak berpanjang ya ganti bidang lagi, ganti pekerjaan lagi. Iya, Jadi iya, itu. betul. Iya. Jadi memang ada apa ya, pembekalan khusus ya Pak ya untuk Oke. apa, meminimalisir ya hal-hal seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, kembali ke itu Bapak, ke apa, ke tadi yang dengan sampaikan bahwa sekolah ini targetnya ke depan ingin mempunyai standarisasi industri ya gitu Oke. kan, terutama dari peralatan gitu. Nah, kalau boleh tahu sekarang yang sudah ada fasilitas apa saja sih Pak di situ Pak? Mungkin untuk fasilitas di sini ya hanya untuk fasilitas praktek dari anak-anak. Ya, Mhm. jadi kalau misalkan di kafe ya, Mhm. kayak kita punya kamera, video Mhm. syuting, terus kemudian komputer untuk mengolah tadi memproses yang komputer desain grafis itu kita Mhm. sudah ada. Mhm. Mhm. Jadi itu kalau TKJ ya, berkaitan dengan mungkin apa ya peralatannya. Mhm. Cuma saya nggak begitu populer kalau TKJ Mhm. karena Mhm. alatnya Mhm. apa namanya itu agak sulit. Heeh, Jadi itu. heeh, heeh. Jadi kalau TKJ. Jadi kita sudah ada. Mhm. Jadi Mhm. anak-anak kalau praktek tetap pakai alat itu, Pak. Cuma alatnya Mhm. tuh ya sesuai kalau katakan standar itu ya saya katakan memang belum. Mhm. Jadi kita Tapi masih memang sudah sesuai sudah ya Pak sesuai ya, dengan sesuai dengan apa ya kurikulum yang dari pemerintah. dari pemerintah. Jadi itu. Tapi kalau nanti ke dunia industri mereka kadang masih harus belajar lagi. Iya. Oke. Terus Kalau lagian memang gini Bapak, maaf saya oke, potong. Di dunia digital ya apalagi gitu kan, ya, ini kan berkaitan dengan dunia digital. Kadang kayak saya pribadi nih katakanlah gitu kan, ya, ketika saya udah membeli suatu alat A gitu kan, ya. tapi nggak lama berselang lama keluar lagi yang baru Nah, B itu. gitu. Jadi kadang kalau mau ngikutin standarisasi ya agak repot juga sebetulnya gitu. Ya, Karena pasti muncul lagi ya. yang lebih bagus lagi, yang lebih bagus lagi. Memang Seperti itu. nih kadang seperti itu, Mas. Contoh lah Heeh. kamera lah. Kamera ya. Kamera yang sekarang kan rata-rata sudah ada. Sementara Mhm. kita mau beli lagi dananya kadang tidak ada. Mhm. Mhm. Apalagi alat-alat untuk itu kan mahal. Iya Kamera betul. itu ada yang di atas 50 juta kan ada. Iya betul. Itu yang bagus itu. Betul. Nah, itu. Kalau selain standar listrik kan memang itu. Memang itu Contoh ya. di mungkin produksi TV, stasiun Mhm. TV kan mahal-mahal sekali orangnya Mahal-mahal. itu. Betul, betul. Jadi makanya kadang kita ketika kita nggak ada misalkan TV ya, persiti swasta Mhm. itu biasanya kalau ada alat yang dilelang kita cari kan Iya. seperti itu. Jadi kita cari info lah. Jadi itu biasanya Mhm. itu. Karena memang paling enggak kan enggak jauh beda meskipun ada Mhm. perkembangan dengan peralatan yang baru kan enggak jauh Mhm. beda. Iya, Jadi iya. itu. Jadi maksudnya kan ini pemirsa juga biar tahu bahwa sebetulnya bukan berarti tidak layak atau gimana. Iya. Standarisasinya sudah layak, Nggih, hanya gitu kan nggih, perkembangan zaman saat ini tuh kadang untuk ngejarnya itu kita baru sekarang baru nih. nggih. Misalkan bulan ini udah paling bagus nih. Ya. Bulan depan bisa aja tuh ada lagi gitu ya Pak ya. Iya, Gitu. kadang seperti itu. Jadi cepat. Cepet banget memang bener, handphone aja deh lihat sekarang Iya, handphone. Handphone saya baru kemarin misalkan beli yang iya, standarnya segini, itu udah iya, paling bagus tuh. iya. Nanti Nanti ada lagi. lagi. Seperti anak-anak yang TKJ kan juga gitu. PC Mhm. kan sudah generasi keberapa? Iya, betul Ketika betul. ketika kita misalkan ya contoh lah laptop kita menggunakan Intel, ya Intel Mhm. berapa? Nanti baru tahun depan sudah ganti lagi. Sudah ganti Dan lagi. anak harus mempelajari lagi. Makanya Iya. kalau SMK ketika kita berbicara dengan standar industri itu memang kita butuh biaya yang sangat tinggi Iya, betul. karena untuk mengejar itu. Makanya ya tadi ada namanya prakerin. Nah, Mhm. prakerin itu Pakai. kita titipkan anak di situ dan mereka sudah bisa belajar di situ. Mhm. Kalau Mhm. kita hanya belajar di sekolah, ya Iya, alat kita terbatas. terbatas. Jadi itu. Makanya ada prakerin, terus Mhm. ada pelatihan-pelatihan itu. Nah, Mhm. ketika Dudi yang hadir di sini, mereka kan pasti sudah membawa hal yang baru atau Mhm. peralatan-peralatan yang baru. Mhm. Ya, sehingga kita meskipun tidak beli, sudah diajarkan dari mereka.
Jadi Mm-mm. kolaborasi seperti itu yang kita harapkan dari Mm-mm. teman-teman industri itu. Oh, iya, iya. Sehingga anak-anak tetap tidak ketinggalan Mm-mm. ketika mereka bekerja. Mm-mm. Jadi belajarnya nggak apa ya, nggak belajar secara itu lagi detail, tapi Mm-mm. cukup menambah apa yang belum dikuasai. Jadi Iya, iya. Jadi katakanlah dunia yang di dalam sekolah sudah cukup, tapi ditambahi dengan ya, dunia yang di luar itu ya ya Pak ya. jadi itu. Dengan Karena pengalaman. memang harus seperti itu. Harus seperti itu ya Pak ya. Ya, Betul, betul, betul. Karena memang beda juga sih ya Pak ya. Maksudnya beda tuh ya kita di sekolah gitu kan sama di luar di lapangan ya lain cerita gitu kan. oke. Seperti Kan, itu. Mm-mm. Nah, untuk selanjutnya Bapak, kalau boleh tahu ada berapa siswa Pak di sini Pak sekarang ini? untuk siswa alhamdulillah tiap tahun kita ada perkembangan Mas. Perkembangan Jadi ya. terutama setelah siap pindah di sini itu Mm-mm. kemarin tahun kemarin aja contoh gini, Mm-mm. saya meluluskan siswa itu 47, tapi yang Mm-mm. masuk itu 80, hampir dua 80, kali lipat. hampir 2 kali lipatnya. Iya. Jadi mungkin pengaruh strategis dari apa ya, jalan raya ini juga Mm-mm. Pengaruh ya punya Pak ya. pengaruh Iya, juga, iya. beda dengan waktu di dalam. Cuma memang rata-rata ya siswa kita di atas 200 lah. Kalau sekarang Mm-mm. kita 223. Mm-mm. Kalau lebih tepatnya seperti itu. Iya. Terus juga lagian kalau yang saya lihat Pak, apa sepertinya SMK ini sendiri apa ya sesuai dengan apa ya zaman yang ada ini Pak. Sekarang kan memang zamannya digitalisasi Oke. nih. Dan saya lihat tadi sepertinya sekolah ini memang apa ya ke situ gitu kan, gitu. Zamannya apa media sosial saat ini gitu kan, Ya. zaman zamannya AI gitu kan, seperti itu diajarkan juga berarti semuanya Pak ya. Iya Pak, memang itu juga salah satu apa ya, materi pelajaran yang ada. Jadi yang Nggih, karena bidang kita, jurusan bidangnya kita ya kan itu. TI, Mm, Teknologi Informasi. mm, mm, Ada mm, TKJ, ada DKV. mm, Jadi mm, anak-anak mm. kita ajarkan itu. Diajarkan ya Ya, semuanya. jadi Iya. cara menggunakan AI. Jadi Mm, anak-anak itu eh, di sini itu boleh bawa HP. Jadi mm, anak-anak mm. nanti Bapak Ibu guru juga lebih mudah ketika mengajar. Oh, Pakai jadi langsung aplikasi, ya praktek gitu langsung ya Pak praktek ya. itu. Mm, mm, Jadi itu. Jadi sistem pembelajarannya lebih mudah mm, mm, gitu. mm. Iya, Jadi iya. kalau dulu konvensional nggak boleh HP kan gurunya kadang Bapak Ibu kesulitan, Iya, iya. ada kekurangan apa ya bahan. Tapi sekarang anak-anak kadang cenderung lebih pintar. Jadi kasih soal itu nanti cari aja di apa Google atau AI kan Oh itu iya, seperti iya. itu. Bisa langsung bisa ya Pak Iya, ya. langsung bisa. Tapi Cuma bener bagi loh Pak. gurunya enak di situ, Pak. Mm, mm, Jadi mm. nggak perlu Terlalu sampai terlalu ini itu. ya. Anak-anak sudah mandiri bisa Udah belajar bisa sendiri. sendiri. Gitu. Sekarang lagian zamannya mudah ya Pak ya. Ada Ya, YouTube, ada apa belajar di situ semua ya ada ya. semudah itu. Mm, mm, mm. Kadang saya sendiri sama anak saya malah pintaran anak saya. Saya belum paham nih, ini dia udah paham gitu kayak gitu. Oke. Saya anak-anak sekarang kan memang senang apa ngulik ya kalau kau Ya, bahasa ini ya. bahasa apa ya, sehariannya. Bahasa sayangnya gitu. Iya, iya. Nah, apa selanjutnya Pak? Untuk kedepannya ada agenda apa aja sih Pak? Mm, Untuk ke depan sebenarnya banyak, Mas, mm, mm, agenda persiapan dari lembaga kita. mm, Eh, salah satunya di sini mungkin tetap kita meningkatkan kompetensi guru. mm, mm. Jadi guru-guru kita itu rencananya akan saya berangkatkan magang ke industri juga ada. Oh, guru-gurunya Ya, juga. jadi Mm, mm, guru-guru terutama yang produktif. mm, Produktif mm, itu yang khusus bidang jurusan tadi, mm, mm, DKV dan KJ. mm, Jadi kita mm, kirim industri untuk belajar. mm, 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 Ya paling 1 minggu lah jadi di situ. mm, mm, mm. Jadi sama, siswanya magang, guru-gurunya juga magang. Jadi Hmm, menambah kemampuan tadi. iya, iya. Terus ada juga workshop-workshop itu sering Mm, kita adakan. Biasanya kadang kalau mm, tidak 2 bulan sekali, 1 bulan sekali. mm. Workshopnya banyak Banyak. jenisnya ya. Mm, mm, Jadi intinya untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu guru. Karena mm. kalau kita tidak lakukan itu, kita juga akan tertinggal. Iya, Ya, jadi iya betul betul. itu. Jadi sebenarnya banyak kalau bilang terkait program dan sampai apa ya, schedule itu kadang ada yang
apa enggak terlaksana. Karena Mhm. apa, saking padatnya waktu Saking padatnya kegiatan agenda tadi. Ya, kegiatan. jadi itu. Kalau di list satu-satu itu Mhm. banyak sekali sebenarnya kegiatan sekolah itu banyak kalau mau itu aja. Mhm mhm. Jadi mau dan tergantung ada enggak pembiayaannya, dananya, kadang seperti Iya, itu. Gitu. oke. Ya. Nah, untuk, target sendiri, Pak, target tadi kan Julian bilang targetnya untuk, lebih kepada alas standarisasi industri gitu. Ya. Ada target lain, Pak, untuk sekolah ini sendiri? Target lainnya satu, Pak, sebenarnya saya pengen nambah siswa lagi Mhm biar mhm. lebih Biar lebih banyak banyak lagi. ya, karena semakin banyak siswa berarti lembaga saya dipercaya oleh masyarakat. Iya. Kalau siswa saya semakin sedikit, Mhm berarti mhm. nggak percaya dengan lembaga saya. Mhm mhm Jadi mhm. tujuannya dari situ. Iya Karena iya. apalagi kita lembaga swasta, roh kita adalah di siswa. Mhm mhm mhm. Perkembangan kita ada di siswa. Iya iya. Ya. Jadi Mhm itu yang pertama. mhm. Yang kedua, saya ingin dapat sarana dan prasarana. Mhm mhm. Mungkin terkait gedung kita juga masih kurang karena kita Mhm juga baru. mhm. Mudah-mudahan nanti ada donatur yang baik lah Mhm mhm. bisa menambah Iya. ruang kelas kami Mhm mhm. sehingga eh, tetap berkembang ya. Mhm mhm. Jadi mudah-mudahan saja untuk tahun-tahun ke depan lembaga ini bisa menjadi lebih besar. Itu harapan Amin saya. amin 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 amin. Tapi ya, menurut saya ya, makanya saya tadi bilang ini cukup luar biasa dengan ya, apa, pencapaian yang baru berapa tahun tuh pindah jadi itu kan ini udah luar biasa Hmm. loh pemirsa. Tapi tetap targetnya lebih Ya, berkembang lagi ya, Pak, tetap ya? kita harus Mhm punya mhm. target untuk ke depan. Kalau Mhm hanya kita mhm. stagnan di sini, ya berarti tidak ada target ke depan. Berarti cukup saya nerima siswa apa adanya, tapi tanpa ada tujuan ke depannya. Iya iya, betul betul betul. Heeh. Nah, eee, ini Bapak, selanjutnya, ada nggak, pesan-pesan khusus nih, kepada para wali murid gitu kan, wali siswa, terkait kenapa sih ibaratnya ini salah satu sekolah yang memang, pantas untuk dipilih? Nah, ini biar tahu nih, Bapak. Nah, terima kasih ya. Mhm Terkait kesan apa pesannya? Mungkin mhm. kenapa sih orang tua harus sekolah Mhm di sini, mhm. anaknya harus dibawa ke sini? Mhm mhm. Satu, SMK Hidayatun Nasihin itu adalah SMK yang berbasis pondok pesantren. Mhm mhm. Jadi selain belajar tentang keduniawian bahasanya, Mhm mhm. kita juga diajari ke atas, ke Iya akhiratnya. iya iya. Karena kita ada juga program ya. Mhm. Jadi kalau pagi nanti setelah menjelang istirahat ada sholat duha Mhm berjamaah mhm mhm. dari anak-anak itu. Mhm mhm. Nah, pagi sebelum masuk itu anak-anak kita apelkan dulu, Mhm. berdoa bersama di depan. Ah, itu luar Jadi itu. biasa. Mhm mhm. Kemudian kalau mau pulang, anak-anak kita ajak sholat zuhur. Jadi Mhm pembiasaan-pembiasaan seperti mhm. itu selain dapat apa ilmu duniawi, ilmu akhirat juga ada. Jadi anak-anak kita ajarkan seperti itu. Iya Jadi iya jangan iya. apa ya, jangan merasa eh, kecewa ketika kita sekolah di sini. Mhm, jangan merasa khawatir juga ya, Pak, Khawatir ya? ya, Mhm. programnya apa? Mhm Jadi mhm mhm. selain itu kita juga ada program beasiswa Ada beasiswa ya juga? Mhm. untuk satu anak-anak yang benar-benar yatim piatu. Itu Mhm kita kasih mhm. free, Mas. Kasih free? Ya, Wah, luar gratis. biasa itu, Mas. Mhm Jadi mhm. itu. Jadi kita kasih kalau memang benar-benar itu Yatim selama piatu. 3 tahun. Selama 3 tahun ya, Pak, ya? Iya. Sampai lulus Ya, berarti ya? ya. Jadi Mhm itu kalau memang benar. mhm. Terus ada apa ya? Keringanan biaya. Ya misalkan tidak mampu, Mhm kita mudah. Yang penting satu kuncinya, nggak perlu memikirkan biaya. mhm. Yang Mhm penting anak mau sekolah di sini, mhm ya. mhm. Biaya kalau kesulitan nanti bisa mengajukan Mhm keringanan mhm. ataupun bisa dicicil di sini Mhm gitu mhm. Bisa seperti itu ya. ya, Pak, ya? Jadi sampai nanti 3 tahun menjelang Mhm. lulus. Mhm Jadi mhm itu. mhm. Jadi banyak sebenarnya apa Mhm mhm. keuntungan ketika Anak anak bersekolah di sini ya, Pak, ya? bersekolah di sini. Mhm Jadi mhm. itu. Mhm mhm. Terus Luar biasa. program-programnya juga banyak. Mhm mhm. Jadi ketika lulus kita sudah menyiapkan lapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan. bagi anak-anak. Mhm. Kemudian bisa wirausaha. Mhm Kalau mhm. mau melanjutkan kuliah, kita Mhm. sudah siapkan programnya. Mhm mhm mhm. Jadi nggak perlu khawatir ketika anak-anak sekolah di sini.
Jadi apa segala sesuatunya itu sudah difikirkan kalau kata difikirkan gitu ya Pak ya. Jadi buat para pemirsa yang memang khususnya wilayah sini tapi umumnya juga se Kabupaten Lamongan ya Pak Ya, ya. Jangan khawatir jika mau menyekolahkan sekolahnya di anaknya sekolah di sini karena ini salah satu sekolah yang memang berbasis pondok. pondok ya Pak ya. Ya, Jadi bukan hanya ilmu tentang duniawi, tapi mhm, ilmu akhirat juga kita itu ajarkan. diajarkan juga ya Pak ya. Ya, Nah itu gitu. kan suatu menurut saya kalau Ya, sebagai orang tua juga suatu ketenangan juga gitu ya, kan. Karena biar bagaimanapun apa iman dan takwa juga kan harus dijaga gitu ya Pak ya. ya, Itu kan salah satunya ke situ ya Pak ya. ya, ya, Seperti itu. Jadi jangan khawatir pemirsa untuk menyekolahkan anaknya di sini. Terus keduanya jika memang merasa tidak mampu, itu pun juga banyak sekali keringanan ya Pak ya, ya siap. di sini. Jadi Ya, tidak usah, aduh saya nggak ada uang nih atau gimana nih gitu. Itu nggak usah khawatir selagi itu bisa dikomunikasikan ya Pak ya. ya, siap. Jadi tidak perlu khawatir. Yang penting mau aja dulu anaknya sekolah karena Ya, sekolah pun akan sangat memperhatikan ya Pak ya. ya, Dan juga akan mempedulikan sekali jika memang itu tidak mampu. Apalagi dalam hal ini memang jika anak tersebut yatim piatu ya Pak ya, ya, itu free, free. sama sekali tidak ada biaya selama 3 tahun ya Pak ya. Ya, Dan selanjutnya jika anak itu sekolah di sini sudah pasti bisa dikatakan masalah pekerjaannya tidak juga usah khawatir ya Pak sudah ya. dipikirkan sekolah. Sudah difikirkan sekolah. Jadi Ya, nanti ke depannya nggak usah khawatir anak saya kalau sekolah di situ nanti nganggur. kerjanya apa. Nah, itu Nah, itu kadang mikir nggak usah gitu. khawatir karena sekolah ini sudah sudah banyak kerjasama dengan Ya, industri ya Pak ya. ya, Gitu. Jadi apa banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan jika memang sekolah di sini. Dan saya pun ketika barusan berbincang-bincang sama beliau ini menurut saya worth it sekali lah Pak. Maksudnya sangat pantas dan sangat layak untuk dipilih dari jenjang sebelumnya untuk ke jenjang SMK. Gitu. Karena salah satu kelebihan di SMK itu yaitu tadi bisa langsung bekerja gitu ya Pak ya. ya, Memang di tingkat yang lain juga sama bisa ya. bekerja, cuma lebih kepada di SMK itu memang Eh, juga langsung ke bekerja. pekerjaan ya Pak Kalau ya. mau kuliah, kuliah bisa, bekerja bisa, Nah, wirausaha bisa. wirausaha juga Tambah bisa. lagi, menikah juga bisa. Menikah juga bisa. Setelah lulus. Selalu Ya. Kan berarti menikah ada langsung bekerja juga ya, bisa. ya, 4 pilihan. Jadi apa pilihan ya. Iya. Hmm. Jadi dari itu tadi bukan hanya bekerja aja yang tidak usah khawatir dengan bekerja, tapi kalau misalkan yang anaknya senang juga nih, Kuliah. anak saya Hmm. senangnya maunya kuliah nih. Nggih. Itu juga difasilitasi Ya, ya Pak ya kita di sekolah siapkan. ini. Nggih. Terus juga Bapak anaknya, wah anak saya mah senangnya dagang. Itu malah diajarin juga ya di Ya, situ juga ya. ya, kita ajari wirausaha. Ajari Dari wirausaha. nol sampai nanti bisa memasarkan produk. Itu kita ada pelatihannya di situ. Ada pelatihannya ya Iya. Pak ya di situ. Iya. Jadi sangat apa ya? Sangat menguntungkan sekali bagi saya jika memang Iya. anaknya disekolahkan di sini ya SMK Pak ya itu SMK masih ini. Iya. Nanti mungkin pemirsa bisa lihat cuplikan-cuplikan terkait sekolah ini di awal video sama nanti di akhir video seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Idotun Nasiin Kali Tengah Kabupaten Lamongan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih.